Oke, hai. Oke, sekarang hai semua. Mungkin tunggu beberapa orang lagi untuk join live kita. Eh, Hari ini mau ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang keren banget. Personal favorite juga dari aku, ngefans banget sama hasil karyanya. Mbak Santi Novianti. Buat teman-teman mungkin boleh join. Topik kita hari ini seru banget, uh, tentang menjunjung tinggi zero waste lifestyle dan sustainable living bersama dengan Kertabumi. Nah, kita tunggu dulu Mbak Santi. Mbak Santi Novianti akan join bergabung dengan kita. Oke, sambil tunggu yang lain pada join, perkenalkan dulu, namaku Dora. Hai semua, namaku Dora. Saya bertugas sebagai Kepala Pimpinan Kreatif di Duanyam. Di Duanyam sendiri tugasku itu banyak berhubungan dengan pembuatan konsep berupa produk dan produk juga, beserta dengan perencanaan produksi dari produk-produk Duanyam. Jadi biasanya aku di backstage ya. Oke. Yang belum pada tahu mungkin Duanyam itu apa dan siapa. Duanyam itu merupakan kewirausahaan sosial berbasis kerajinan tangan yang saat ini sudah bekerja sama dengan lebih dari 1.300 perempuan di seluruh Indonesia. Terutama kita itu sering bekerja sama dengan pengrajin-pengrajin yang berada di daerah terpencil di Indonesia seperti di NTT, Papua, dan di Kalimantan Selatan. Duanyam ini sangat paham sekali dengan kesulitan-kesulitan dari UMKM pada kesehariannya. Dari manajemen order, produksi, inventory, semua. Nih Mbak Santi udah join. Oke. Halo Mbak Santi. Halo, Hai, halo. Ya, halo, tadi apa aku kabar? baik-baik sehat. Gimana Mbak Santi? Sama sehat juga, alhamdulillah. Oke, ya hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang sustainable lifestyle dan zero waste living ya, Mbak Santi ya. Tadi aku lagi Iya, cerita-cerita dulu sedikit ke teman-teman, Duanyam tuh siapa sih, apa sih hari ini, kenapa Duanyam dan kreologi tuh apa gitu. Aku cerita dulu sedikit kali ya, Mbak Santi ya, buat teman-teman. iya, Duanyam itu sangat memahami kendala dari UMKM sehari-hari. Jadi mungkin Mbak Santi ini juga udah tahu banget nih keseharian dari UMKM tuh kayak apa sih derita-deritanya gitu. Dari manajemen order, produksi, inventory, sampai pengiriman, itu pasti ada suka dukanya gitu. Jadi dari Duanyam ingin sekali bisa membagikan pengalaman kepada UMKM sekalian, teman-teman, melalui kreologi. Jadi kreologi itu adalah sebuah ekosistem yang didasari oleh pengalaman-pengalaman dari Duanyam ya, untuk menjalankan bisnis kria di Indonesia gitu. Jadi kreologi itu menawarkan solusi yang menyeluruh. Jadi komunitas sebagai wadah berjejaring dengan pelaku usaha lainnya. Pelatihannya itu untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan UMKM serta aplikasi ramah pengguna untuk membantu pencatatan, kegiatan operasional, dan membuat perencanaan strategis. Wah, ini pesan sponsornya lumayan ya, berlibet. Cuman jadi kreologi itu bisa menjadi jawaban buat teman-teman kalau sebagai UMKM ketika sedang manajemen stok dan mengatur order gitu. Oke, mungkin nanti benar-benar. teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa langsung bertanya di kolom question di bawah. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih, seru banget dengan Mbak Santi Novianti, co-founder dari Kertabumi.
Nah, penasaran nih Iya, Kertabumi itu kegiatannya apa aja sih? Yuk kita ngobrol dengan Mbak Santi. Mbak Santi gimana? Boleh diperkenalkan ke teman-teman sekalian Kertabumi itu oke. apa sih? Siapa? Oke. Terima kasih ya udah mengundang Kertabumi untuk IJ Live kali ini. Ya. Mungkin Kertabumi sendiri merupakan startup company di mana kami concern terhadap pengolahan sampah, di mana orang mungkin menganggap sesuatu yang nggak bernilai bisa kita buat menjadi sesuatu yang bernilai. Jadi kita mengubah sampah menjadi yang bisa bernilai ekonomis, lebih ke sana Dari sih sampah mungkin jadi ya. berkah gitu ya Mbak Santi ya? Oke, mungkin gitu ya. Oke, terus latar belakang bisanya berdiri ini tuh dari mana? Dapat ide? Oh oke, mau bikin recycling center ini tuh gimana sih caranya awal mulanya? Iya, jadi Kertabumi sendiri itu mulai di 2017, mungkin lebih ke karena keresahan dari kami, dari founder kami juga, Kak Iqbal, di mana kemanapun kita pergi liburan, kemanapun kita berada, selalu ada yang namanya si plastik ini gitu ya. Jadi kami ingin bikin satu platform yang bisa mengedukasi orang tentunya dan memberikan juga edukasi bahwa sampah ini bisa menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Mungkin lebih ke arah sana kali ya, karena mungkin um, untuk meminta orang buang sampah pada tempatnya atau apa, walaupun itu udah ada tong sampah masih aja kan ya buangnya Oh iya banget sih itu bisa sembarangannya ngeliat, kan. padahal Kita jaraknya lihat cuma deket semeter banget gitu tuh ya sampah Mbak ya, Santi. tetap aja buangnya ya nggak sih, Iya banget, sembarangan gitu. suka gemes Jadi mungkin ngeliatnya. harus ada satu cara gimana supaya orang lebih tertarik untuk bisa mengelola sampah ini gitu. Mungkin lebih Sebenarnya untuk karena lebih kesadaran gitu ya Mbak Santi ya. ya, jadi di sana mungkin kita mulai tergerak untuk udah capek ya untuk nunjuk ini salah ini urusannya ini gitu, karena ini masalah bersama. Jadi saya pikir sampah tuh kita yang ngasilin, jadi kita yang harus lebih concern dan lebih tahu untuk gimana. Jadi lebih ke sana sih awalnya. Oke, jadi lebih bertanggung jawab instead of nyalahin orang atau nunjuk-nunjuk ini harusnya gitu. Mungkin berarti penting banget untuk start dari diri sendiri gitu ya, Mbak Santi ya. Ya, betul. Oke, produk apa sih yang biasanya dibuat oleh Kertabumi? Barang-barang hitsnya tuh apa aja bintang-bintang utamanya biasanya Mbak Santi? Oke. Untuk barang-barangnya, biasanya kita memproduksi barang-barang yang awalnya yang berbahan dasar dari plastik gitu ya. Kenapa pilihannya plastik? Mungkin juga semua udah tahu bahwa plastik itu hampir nggak mau, baik itu pemulung, baik baik itu orang tuh untuk ambil di pinggir jalan. Berbeda kalau kita naruh misalnya kaleng-kalengan atau mungkin botol gitu ya, atau Ya, mungkin botol air mineral tuh pasti orang berlomba untuk ngambil. Tapi memang kalau sampah plastik itu hampir nggak bernilai. Jadi orang nggak mau, baik pemulung juga nggak mau gitu. Jadi kami concern terhadap sampah plastik ini yang jarang orang ngelirik gitu ya. Jadi sampah plastik ini kita jadikan sebagai bahan baku untuk membuat produk. Untuk bikin produknya ya macam-macam, mulai dari pouch, mulai dari tas, mulai dari meja makan, meja, wah banyak luar banget mungkin. biasa Dan sampai ke furniture juga ya oke, dibuat oleh Kertabumi luar jadi biasa. sebelum pandemi itu biasa kami bisa produksi sampai 1000 Oh, luar macam biasa. Ya, atau ya, ya. 1000 untuk produk-produk yang kami daur ulang dari plastik gitu sih. Lebih Oh, luar banyak ke biasa sekali plastik ya untuk berarti ya. Berarti aku juga baru tahu nih teman-teman ternyata plastik itu juga dianggapnya kastanya tuh rendah sekali even untuk teman-teman yang bertugas untuk membersihkan sampah-sampah kita gitu. Berarti dari Kertabumi itu sangat sadar sekali ke apa ya? Mungkin gap kali ya dari ketidakadaannya orang-orang atau pihak yang tertarik dengan problem plastik ini dan padahal sampahnya tuh nambah terus dan everywhere we go we can banget find plastics ini gitu everywhere ya. ya. Iya, mau Uh, keluar kompleks aja nih mungkin pasti ada gitu. Kayak nggak perlu jauh-jauh gitu, kita keluar rumah aja tuh pasti ada ya. Jadi untuk kita bisa
sadar sama sampah kita saja, itu mungkin itu udah first step to change gitu kali ya. Bahan bakunya berarti tadi plastik, terus bagaimana cara mendapatkan bahan bakunya, Mbak Santi? Jadi apa Mbak Santi bekerja sama nih dengan pihak-pihak yang lain? Oke, kalau kalian nemu sampah plastik, kita mau beli, atau jangan-jangan nih Mbak Santi benar-benar turun ke jalanan terus kayak ngambil-ngambilin, atau gimana Mbak Santi biasanya? Oke, nah untuk kami memperoleh bahan bakunya, terutama ini plastik, itu di tahun ini kami ada beberapa bank sampah. Jadi kami bekerja, jadi kami membangun bank sampah. Jadi bank sampah itu kepanjangan tangan dari Kertabumi karena kita nggak mungkin bergerak segitu luasnya. Jadi Kertabumi sendiri sudah memiliki 83 bank sampah di 45 kota. Jadi bank-bank sampah ini yang bergerak mensosialisasikan bahwa kami menerima sampah-sampah kemasan gitu loh. Jadi dari mereka sih sebenarnya, dan juga mungkin karena udah banyak yang aware juga terhadap sampah plastik ini, banyak juga mereka yang langsung datang ke tempat kami untuk memberikan sampah-sampah plastiknya gitu. Oh, berarti Kertabumi ini juga bisa menjadi apa ya? Mungkin kayak tempat di mana kalau teman-teman punya sampah di rumah, saya termasuk Mbak Santi soalnya. Kayak udah ngumpulin sampah nih di rumah karena sadar kalau ini tuh sebenarnya saya tahu beberapa bank sampah tuh mungkin memang menerima, tapi untuk menuju kayak oke, karena kan itu butuh koordinasi lagi, dan kadang-kadang kita kalau keseharian udah nggak sempat dan lain-lain sebagainya. Jadi Banget. sebenarnya itu bisa di drop ke Kertabumi gitu ya? Iya, bisa di drop atau bisa diambil juga. Oh, oke, luar biasa. Berarti ada jasa pickup ya, teman-teman, nih boleh dicatat Ada, nih, ada. ada jasa pickupnya. Ya, Jadi bisa hubungin langsung ke Kertabumi, terus bisa aja. Jadi ya, ada jadi kriteria kalian tertentu nggak tinggal tuh, klik Mbak aja Santi? Bank Sampah Kertabumi. Nanti di sana udah ada penjelasan uh, How lebihnya to gitu. dan syarat dan ketentuannya ya. Jadi ini Iya, pakai bintang, syarat dan ketentuan berlaku ya teman-teman ya. Jadi iya. tergantung barangnya apa juga, nggak sembarangan, dan mungkin ada kriteria khususnya gitu kali ya untuk biar bisa dipakai lagi oleh Kertabumi. Oke, Iya, em, betul. kalau dari segi proses produksinya itu kayak gimana tuh, Mbak Santi? Apakah biasanya sudah ada desain-desain tertentu yang selalu diproduksi oleh Kertabumi? Apakah ada perencanaan, misalnya, oh nanti setiap berapa lama, karena mungkin background saya retail ya, jadi biasanya oke, setiap berapa lama nanti akan produksi nih koleksinya, jadi untuk biar maintain apa ya, excitement untuk orang-orang yang mau beli ini barang-barangnya. Oke, mungkin sama seperti kebanyakan bisnis yang lain, kami juga pasti sebelum kami mengeluarkan produk, kami juga pasti melakukan riset juga, melakukan riset kira-kira apa nih yang baik, yang lagi diminati gitu loh. Karena kami lebih ke lebih concern terhadap market gitu ya. Jadi pasti ada risetnya dulu, lalu kami juga ada tim desain juga. Lalu di Kertabumi juga kita punya bagian untuk mengurus tren kekinian gitu ya. Oh, luar Kayak biasa. kayak Jadi ada tim risetnya ya, forecastingnya gitu ya. forecastingnya Forecastingnya. luar biasa nih. Kertabumi bukan Lalu sekedar zero waste, tapi terdepan mengenai tren juga ya. Luar biasa. lalu kita juga ada namanya waste engineering, di mana kita punya tim yang bagaimana merekayasa sampah menjadi sesuatu yang bernilai gitu. Jangan sampai sampah yang kita mau buat jadi sampah baru lagi gitu loh. Kita buat benar-benar Ya, ya, supaya ya. orang mau pakai gitu. Orang tuh nggak sangka, oh itu sampah ya gitu loh. Jadi Hmm. saya mau pakai gitu, saya nggak malu untuk pakai. Jadi lebih ke sana gitu. Jadi mungkin setiap per 3 bulan kita akan review apa aja yang jadi concern, apa aja yang kira-kira diminati gitu. Wah, Jadi seperti ini itu. luar biasa sekali. Aku juga dengarnya sampai kayak sebagai penggiat yang harus memproduksi barang nih, sebenarnya kayak being a zero waste company yang producing things itu such a complicated thing to do gitu. Jadi mungkin
Aku kebayang sih pasti ya, tim riset dan R&D ini muter otaknya ini pasti keras sekali untuk gimana Iya, caranya barangnya atraktif tapi kayak kita tidak menghasilkan barang apa sampah yang baru karena as simple as kita mau ngirim barang aja kita udah harus kayak nambahin sampah lagi gitu untuk packaging atau banget. gimana gitu kan ya. Oke, jadi berarti gimana caranya tim Kertabumi bisa mengimplementasikan kata-kata lestari, selaras, dan bermanfaat melalui produk-produknya. Oke, untuk karta, untuk apa, selaras, terus itu adalah mungkin dari barang yang kita pakai sebagai bahan baku dari bahan-bahan yang kita produksi juga kita sudah memberikan sesuatu gitu ya terhadap lingkungan gitu. Jadi kami benar-benar concern bahwa kita perlu lingkungan yang sehat dan jadi kita harus juga kita menciptakan lingkungan yang sehat lah intinya gitu. Jadi harus hidup selaras dengan alam gitu. Karena alam tuh udah memberikan kita segalanya, so kita juga harus memberikan something juga gitu loh buat lingkungan gitu ya. Ya, Jadi itu bener banget sih ya, semua Mbak Santi. mm-mm, Especially lagi pas pandemi gini sangat berasa sekali ke banget betapa kecilnya manusia dibandingkan dengan alam semesta gitu ya. banget kita Dan nggak bisa ngapa-ngapain ya baru berasa. betul, ya dan kayak betapa pentingnya udara bersih, betapa pentingnya cahaya matahari, benar-benar kita udah kayak tanaman nih Mbak Santi. Jadi sangat penting untuk Banget kita menjaga lingkungan kita. Makanya lagi pas pandemi ini jadi banyak banget ya yang melihara tanaman ya Mbak Santi ya. banget. Oke, berarti inovasi dan desain itu biasanya tuh tadi ya dari ada timnya tersendiri yang mencari terus nih, mengriset terus-terusan untuk inovasi produk apa sih yang akan dibuat gitu ya. Kira-kira Ya mau tahu betul. dong sneak peek buat dikasih tahu ke teman-teman sekalian di nanti nih the upcoming series dari Kertabumi akan ada project apa sih yang lagi seru dikerjain? Oke, untuk inovasi kita 3 tahun belakangan terakhir ini mungkin lebih ke plastik. Tapi di tahun ini ke depannya kita mau bikin sesuatu material untuk mengganti si styrofoam. Itu karena seperti sekarang ya banyak banget kita di rumah banyak banget pesen-pesen Wah, banyak makanan, pesen banget Mbak apa Santi. semua. Iya kan, dan rata-rata tuh styrofoam dan kita tahu bahwa styrofoam itu bisa orang lingkungan malah bilang itu sampah abadi, dia nggak pernah bisa terurai. So Ya, kami lagi bikin sesuatu untuk mengganti si bahan styrofoam ini dengan bahan organik. Jadi ditunggu aja apa itu nanti akan ada update-nya. luar Mungkin biasa lebih ke sekali. situ aja sih. Wah, ini Iya, exciting sekali nih projectnya. Jadi buat teman-teman yang suka pesan ojek online nih untuk pesan makanan, saya termasuk. Ini kayak sampah banget. styrofoamnya ini sangat sulit sekali untuk dihindari gitu. Kadang-kadang kita udah mencoba sebisa mungkin aja masih ada aja celahnya gitu. Jadi sangat sulit Ada sekali aja. untuk ya betul sangat sulit sekali untuk bisa zero waste tuh emang sangat susah ya. Jadi mungkin Gak bisa gampang. dikasih tahu Mbak Santi buat teman-teman nih termasuk saya gimana sih caranya supaya kita bisa implementasikan zero waste living ke diri kita sendiri gitu. Apakah ada tips and tricks gitu dari Mbak Santi? Oke, kalau di kami sih selalu berusaha untuk mulai dari hal-hal yang sederhana dan hal yang kecil gitu loh, supaya bisa konsisten kita jalanin gitu. Jangan kita melakukan satu tindakan yang besar, tapi cuman kayak seminggu 2 minggu gitu ya. Oh, ya benar. Hal-hal kecil yang kita lakukan, hal-hal kecil yang kita lakukan, mulai dari mengurangi penggunaan tisu gitu ya, mulai dari bawa makanan sendiri, mulai dari menghabiskan makanan sendiri, mulai dari bawa toddler, mulai dari banyak jalan kaki gitu ya, mulai pakai produk-produk yang lokal gitu ya. Jadi hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, tapi itu akan berimpact banyak gitu ya. Jadi mulainya dengan hal-hal yang kecil, nanti baru kita akan lihat stepnya setelah kita bisa konsisten nggak ke yang kecil ini gitu. Jangan yang besar tapi nggak bisa konsisten gitu ya, percuma. Jadi mulai Oke, dari hal-hal yang kecil keseharian kita, mungkin jadi lebih ke situ harus sih. harus managing expectation juga gitu ya Mbak Santi ya. Jadi Banget, jangan kita berandai-andai oke langsung zero waste, benar-benar waste kita nol gitu tuh juga itu nggak mungkin
sehari jadi gitu ya. Jadi emang step-step kecil dulu aja dari sekedar menghabiskan makanan aja tuh udah ngebantu banyak banget untuk lingkungan sebenarnya ya. Oke, Banget. berarti kalau misalnya dari cara komunikasi nih, Mbak Santi, sorry, nanyanya agak loncat-loncat karena saya ada pertanyaan titipan sama pertanyaan dari saya sendiri. Eh, Nggak Sekalian ada masalah. yang nanya nih untuk strategi branding dan marketing untuk dari produk-produk dari Kertabumi ini, apakah ada strategi branding dan marketing tersendiri kah dari Mbak Santi di Kertabumi? Strategi ini biasanya kita akan lihat kondisi pasar gimana gitu sih. Mungkin lebih ke sana nanti biasanya kami akan discuss strategi apa yang mau kita jalankan gitu loh. Misalnya pandemi juga akan merubah strategi bisnis kita kan, jadi Ya, pastinya kan. Jadi strategi bisnis itu pasti sudah kita rencanakan setiap tahunnya dan pasti akan diupdate per 3 bulan biasanya. Tapi untuk case-case tertentu pasti kita akan ada strategi-strategi yang lain gitu yang kita bahas bersama-sama gitu. Ini oke, lebih ke sana berarti sih. udah ada brainstorming prosesnya juga gitu ya. Apakah strategi marketing dan brandingnya ini belum tentu akan selalu sama 3 bulan dan 3 bulan ke Banget, depannya lagi gitu ya. banget. Memang adaptasi ini sangat penting sekali apalagi lagi pandemi gini ya Mbak Santi ya. Oke, berarti lagi pandemi gini makin banyak dong ya yang senang dengan barang-barang handmade atau bikin-bikin sendiri gitu ya Mbak Santi ya. Iya, makin banyak banget karena pandemi ini juga selain banyak banget kasih kita pelajaran, tentunya orang juga lebih concern terhadap lingkungan, jadi orang memang lebih banyak concern terhadap produk-produk homemade, produk-produk yang punya nilai lebih selain selain tas. Kita beli tas, tapi juga beli tas ini juga kita dari plastik yang nggak kepake, kita bisa perpanjang dengan merecycle atau upcycle gitu ya. Jadi banget orang semakin aware, trennya juga semakin naik untuk orang-orang yang aware terhadap produk-produk yang ramah lingkungan gitu. Oke, oke, Gitu menarik, ya. menarik banget. Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh di-submit di kolom yang ada tanda tanyanya. Nanti kita coba jawabin ya, Mbak Santi ya. Oke, Ya, untuk sebenarnya pengen nanya nih, Mbak Santi, since kita hari ini kan ngobrol-ngobrol, sebenarnya pengen ngobrol dari kita sebagai social enterprise ya, yang memiliki apa ya, kayak tujuan lebih besar daripada hanya mencari cuan gitu istilahnya. benar Itu banget. apakah apa aja sih kendala yang ditemuin sebagai social enterprise atau ecological ya berarti ya sebenarnya ya kalau Kertabumi ini. Iya, Kendala apa sih yang ditemukan dan biasanya tuh ditanggulanginya bagaimana? oke. Kendala yang paling besar itu adalah lebih ke em, eh, lebih ke persepsi mungkin ya, persepsi atau edukasi masyarakat aja tentang produk-produk yang lebih lebih ramah lingkungan. Mungkin juga masalah kita nggak bisa membandingkan produk-produk ramah lingkungan dengan produk-produk komersial yang ada gitu loh, karena di produk-produk ramah lingkungan kita punya nilai yang tadi ecological cost, di Hmm. mana dampak lingkungannya tuh sudah kita pertimbangkan ya kalau misalnya produk-produk yang ramah lingkungan, mulai dari packagingnya, mulai dari proses pengiriman itu udah kita pikirkan. Jadi mungkin mungkin costnya bisa lebih tinggi, beda dengan produk-produk komersial. Pasti harganya jauh lebih murah juga. Terus kedua, mereka nggak menanggung si ekologi cost-nya ini, benar nggak? Iya Yang bener menanggung banget, itu ya siapa? ampun Yang Mbak Santi. menanggung, ya Nggak kan? Benar dipikirin, nggak yang sih? penting cuan aja, oke nanti akhirnya gimana, dia berujung di tempat Iya, sampah yang mana itu udah lain cerita banget. lagi. Tapi dari produk-produk komersial ini sebenarnya ada harga yang kita bayar, benar nggak sih? Iya, itu ada Kalian yang ngomong nih, kalian ya kalian beli apa plastik kemasan gitu. Plastik kemasan itu kalian buang sembarangan. Misalnya sampai ke laut. Yang kena dampaknya adalah si nelayan ya kan. Mungkin dia hewa apa ikannya jadi kurang banyak gitu kan. Secara ekonomi dia terdampak. Belum lagi mungkin turis juga nggak mau datang gitu ya. Jadi
banyak banget kos-kos yang mereka tuh sebenarnya ciptakan dari sampahnya ini gitu. Um, berbeda dengan bahan barang-barang yang concern terhadap lingkungan gitu. Jadi udah ada cost di sana dan jadi nggak bisa apple to apple tuh ya sama produk komersial. Itu mungkin yang jadi tantangan untuk pelaku-pelaku bisnis yang green ini gitu ya. Ya, terus Harusnya jadi itu kalau dimasukkan gitu ya. Oke, jadi berarti kayak ini dari Isa Hamalia juga sempat ini ngomong Kertabumi ini berarti pernah ngalamin high cost low impact kah gitu. Kemudian bagaimana menghandle problem tersebut gitu. Jadi gimana caranya menanggulangi nih Mbak Santi? Apakah edukasi cukup? Apakah ada oke, cara menanggulangi kesulitan tersebut tuh apa sih Mbak Santi? Yang mana nih? Yang masalah tadi apa sih kurang nggak dengar? Oke, mungkin aku nanya dulu satu yang tadi menanggapi dari jawaban dari Mbak Santi kalau sebenarnya biggest challenge-nya itu ada dari edukasi ke masyarakat umum kalau produknya dari Kertabumi itu sebenarnya harganya tuh nggak bisa disamain dengan barang-barang yang ditemukan di luar sana gitu, yang lebih murah tuh pasti mereka tidak memikirkan sustainability of the product according to ecological impact-nya gitu. Itu berarti ditanggulanginya tuh bagaimana Mbak Santi? Gimana pun juga kan maksudnya Kertabumi kan is a business gitu. Jadi you need to think about how to sustain the Kertabumi as a company gitu. Itu gimana caranya ditanggulangi akhirnya? Ya, ya tetap sama, terus aja nggak pernah berhenti capek untuk mengedukasi. Gitu. Nggak ada Pantang lagi. Menyerah ya, kuncinya adalah sabar. Pantang menyerah, terus aja sih, terus aja. Kalau kalian lihat di Instagram Kertabumi itu hampir overall tuh semuanya menjelaskan gimana kalau kamu begini, kalau kamu begini gitu. Ya terus aja, nggak pantang menyerah gitu, terus ini aja kayak gitu. Ngajarin anak kecil gitu kali ya Mbak Santi. Iya. Emang karena juga nggak ada cara lain, ya. Dan bersyukurnya adalah setiap tahun selalu trennya itu orang tuh semakin aware gitu loh setiap tahun. Jadi kami terus semangat aja karena terus tadi ya mungkin kalau misalnya dilihat dari profit kita mungkin menurun di sini, tapi impact yang lain adalah follower kita nambah ya kan. Terus awareness orang juga nambah gitu ya, itu something sih buat kita gitu. Oke, berarti kunci kesabaran itu sangat tinggi ya ketika kita mau menjadi social enterprise, karena akan terjadi tuh patah semangatnya ini ketika kita udah mencoba menjelaskan tapi kayak back to square one lagi harus ngejelasin, emang harus terus dijelasin gitu. Kayak ngajarin anak kecil ya ngebayanginnya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Yang tadi dari Iza Hamalia, apakah Kertabumi ini pernah ngalamin high cost, low impact? Ini aku sejujurnya agak tidak mengerti, cuman mungkin Mbak Santi bisa bantu menjawab. High cost, low impact. Ya mungkin high cost apa ya, costnya apa gitu. Kalau di ini ya, salah satu keuntungannya Kertabumi menggunakan sampah sebagai bahan bakunya adalah kita nggak beli bahan bakunya, itu plastik, which is orang donasiin ke kita gratis, dan bahan bakunya ini nggak akan lapuk, nggak ada waktu expirednya, kamu tinggal taruh dan kamu bisa olah kapanpun. Itu salah satu kelebihan dari produk yang kami buat dari plastik apa aja itu, entah tutup botol, entah plastik kemasan, plastik multilayer. Jadi kita costnya sih nggak terlalu banyak ya kalau kita cost ya, karena kita punya bahan baku yang nggak berbayar, yang nggak akan ada waktu expirednya gitu ya. Pertama lebih ke situ. Lalu kalau untuk profit, tentunya di pandemi ini kayaknya nggak cuma Kertabumi, kayaknya semuanya akan mengalami penurunan profit ya kan, benar nggak? Yeah. Tapi benar tadi kan Mbak udah cerita bahwa kita itu social enterprise ya, nggak cuma untuk mengukur perusahaan itu bisa itu nggak cuma dari profit kalau kita gitu ya tadi ya. Jadi banyak impact yang kita dapat ya, salah satunya tadi udah dijelasin
engagement kami sama semua engagement mulai dari follower, mulai dari lingkungan sekitar tuh semakin banyak. Terus impact-nya lagi ya banyak impact lain yang kita bisa dapat selain itu gitu. Jadi Oke. ya kita masih bisa bertahan gitu loh ya. Ya. Oke, berarti ini ya sangat penting sekali sebagai social enterprise. Selain emang salah satu variabel yang kita selalu cek adalah profit, basically. Banget. We need to always check the social cost yang we try to support gitu ya, Mbak Santi ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, Anita dari Malang mau bertanya, bagaimana konsep akuntabilitas menurut Mbak Santi sebagai penggiat social enterprise? Bagaimana, apakah sudah di penerapannya itu apakah sudah diterapkan di Kertabumi gitu? Oke. Nah awalnya Kertabumi itu yayasan. Nah tapi setelah itu yayasan itu kami ngerasa nggak bisa bergerak karena yayasan itu kita nggak bisa profit oriented ya, maksudnya kita nggak bisa bikin kerjaan yang berprofit dan kami lebih disetir kayaknya sama orang yang mendonasikan ya mesti gimana. Akhirnya kami bikin si Kertabumi ini menjadi PT. Nah ya otomatis PT udah harus secara akuntabilitas, secara apa ya harus lebih profesional. Jadi itu udah kami jalankan dan ya untuk UMKM juga ya, maksud saya salah satu hal yang mesti diperhatikan adalah pencatatan keuangan dan segala itu juga mesti rapi gitu. Jangan sampai ini nggak rapi ketika kita perlu itu banget harus diperhatikan gitu. Dan itu udah kami jalanin. Berarti ini ya, maksudnya sebagai social enterprise kita nggak boleh hanya ini berkoar-koar kayak harus zero waste, harus begini, harus begitu, tapi harus ingat juga sebagai company, you're still a company, you need to do your accounting properly gitu. Banget. Jadi kita punya catatan dunia ini ya semuanya ya, itu harus yang menentukan keberlangsungan hidup sebuah company lah ya basically ya. Berarti memang jadi ini terus diselipin ini pesan sponsor dari Kreologi itu bisa sangat membantu kita sebagai UMKM untuk membantu pencatatan. Mbak, aku izin minum ya. Iya, boleh, silakan. Izin minum. Silakan. Untuk membantu pencatatan rantai pasok kita sebagai UMKM gitu. Banget. Oke, berarti tadi sudah dijawab ya untuk Iza Amalia. Oke, ini ada pertanyaan nih terakhir, mungkin teman-teman yang lain kalau misalnya ada pertanyaan boleh bertanya nih ya, sangat banyak sekali yang Mbak Santi bisa share nih, sangat menarik. Apakah Kertabumi sudah ada di Kota Palembang? Saya tuh sebenarnya nggak hafal berapa di kota-kota mananya ya. Cuman yang pasti gini, Kertabumi itu ada, kita punya 83 bank sampah, tapi di Indonesia bank sampah itu ada 7.000, which is 83 tuh nggak ada apa-apanya. So, kalau kalian mau nyari bank sampah untuk bisa, gimana caranya sampah kita supaya nggak terbuang begitu aja, kalian tinggal searching aja bank sampah, pasti itu akan banyak banget. Kayaknya sih Palembang, kayaknya sih udah, tapi dicoba aja, gitu. Oke, luar biasa ya. Ini lumayan mind blown sih saya untuk saya selama pandemi ini mencoba untuk gimana sih cara zero waste living karena di rumah juga kan, jadi sangat terkontrol tuh apa yang masuk dan yang keluar bisa diliatin terus ini karena kebanyakan waktu kan. Ternyata bank sampah ada banyak banget ya Mbak Santi ya. Saya lumayan kaget sih ini karena kalau dari beberapa yang saya tahu karena mungkin mereka lebih gencar promosinya itu banyak kan mungkin kayak di Jakarta Selatan atau di mana. Saya kebetulan ada di Jakarta Timur. Jadi saya nggak gitu tahu gitu gimana sih caranya untuk bisa start gitu. Cuman ternyata living a sustainable life atau zero waste gitu tidak hanya harus melakukan hal tersebut, tapi sebenarnya bisa aja dari menggunakan tumbler ketika lagi pergi keluar atau membawa sendok garpu sendiri ya kalau lagi makan di luar atau ya sekarang juga restoran-restoran saya perhatikan juga dengan mematuhi ini ya protokol kesehatan ya teman-teman ya kalau keluar itu banyak yang sudah menggunakan sedotan dari kertas atau yang dari stainless steel gitu.
Jadi banget. harus dimulai dari diri sendiri dan itu emang paling achievable sih. Dari makanan dihabiskan saja itu udah sangat menjawab Banget, iya. kebutuhan alam untuk supaya kita nggak make more carbon footprint gitu ya, Mbak Santi ya. Oke, mungkin dari itu saja. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, boleh nanya sekarang sebelum kita tutup acaranya. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk mendapatkan info lebih banyak mengenai sharing tentang cara mendukung atau menumbuhkan bisnis kerajinan tangan teman-teman sekalian, silakan bergabung dengan komunitas Kreologi melalui link yang akan di-share oleh teman saya yang ada di sini juga, Mbak Bigel. Jadi mungkin boleh dikirimkan linknya supaya bisa diunduh aplikasi Kreologinya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin juga terlambat bergabung di Instagram Live kami ini, bisa melihat tayangan ulangnya di IGTV dan channel YouTube Kreologi. Oke, thank you banget Mbak Santi udah mau ngobrol-ngobrol Iya, dengan kita malam ini. terima kasih. Sangat bermanfaat sekali, even buat saya personally jadi, banyak sekali. Jadi makin pengen tahu sebenarnya tuh ada banyak banget cara dan sudah dipermudah dengan company-company seperti Kertabumi ini untuk mempermudah hidup kita supaya bisa hidup lebih hijau gitu ya. Oke, Betul. baiklah. Sebentar, saya pin komennya. Oke, terima kasih Mbak Santi. Mungkin sampai berjumpa di Ya, kesempatan terima berikutnya. kasih. Sampai jumpa. Dadah, terima Ya, kasih. ya.